Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Panjang jalan ini, lapos segala macam itu. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Menyiksa binatang, apapun binatang itu dilarang dalam Islam. Lari pincang kakinya. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali depan. Kalau karena dagingnya haram, daging kita kan juga haram. Kalau soal najis, kencing kita juga najis. Sebagaimana keringat anjing menurut sebagian ulama itu najis, kencing kita juga najis. Tali Jangan-jangan agamanya doang Muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam gitu. Kalau kambing saya rem. Gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya. Allah yang kasih itu sebagai rahmat. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi sadari bahwa kita ini pewarisnya para nabi. Maka hati-hatilah dalam berkata-kata. Anda baru mu'alaf udah teori-teori aja. Ya, daripada baru mu'alaf udah dakwah. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa boleh membunuh anjing kalau anjing itu mengganggu kita dan membahayakan kita. Kalau tidak mengganggu dan tidak membahayakan, ya justru kita mengasihi dia. Ya. Ketika kita bilang orang yang buruk itu seperti anjing, justru sebenarnya itu penghinaan kepada anjing. Udahlah, kita jangan kepedean lah, jangan sok lebih baik dari binatang. Udah. Habib Ja'far hadir memberi pencerahan. Namun kali ini beliau tidak hadir di tengah pemuda tersesat, melainkan menghadapi mu'alaf tersesat seperti Yahya Waloni. Mu'alaf tersesat ini rupanya tak luput dari pantauan Sang Hyung. Ceramah Yahya Waloni ini disebut kontroversial karena dalam ceramahnya banyak pernyataan-pernyataan yang disorot publik akibat tak lazim. Terbaru, publik menyoroti ceramah Yahya Waloni terkait dirinya tengah menabrak seekor anjing. Secara umum tentang anjing, gini, kenapa sih kita itu jadi benci anjing? Ada yang najis dari diri kita, tapi kenapa kita gak benci? Habib Hussein Ja'far Al-Hadar mengemukakan pendapatnya mengenai pernyataan dari Yahya Waloni ini. Habib Ja'far menjadi bintang tamu podcast Close the Door milik Deddy Kobuser. Dalam podcast tersebut, dia mengatakan bahwa tidak ada alasan kita harus membenci anjing. Nah, kalau dibilang karena liurnya, gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya Allah. Bahkan menurutnya, manusia yang buruk yang disebut anjing oleh orang lain merupakan sebuah penghinaan bagi anjing. Al-Quran menyebut tentang anjing dalam suratul Kahfi, tentang kemuliaan anjing. Salah satunya adalah anjing itu mulia karena menemani Ashabul Kahfi, para pemuda yang mulia. Nah, makanya ada daftar anjing-anjing yang masuk surga. Habib Ja'far mengutarakan sabda Nabi yang menjelaskan ada orang yang tidak memiliki kodrat untuk najis, tapi akhirnya jadi najis sebab lisannya mengucapkan hal-hal yang buruk. Banyak banget nama-nama surat itu pakai nama binatang. Jadi udahlah, kita jangan kepedean lah, jangan sok lebih baik dari binatang. Udah. Menurut Habib Hussein Ja'far, perihal kodrat itu sendiri tidak boleh dihina karena datang dari Allah sendiri. Nah, ini pelacur yang jobdesknya zina. Dia diampuni oleh Allah karena ngasih minum anjing yang kehausan. Iya. Yang pakai sepatu itu ya. Pakai sepatu. Itu dia kalau diampuni. Kalau kita Ya, ini kesalahan kita juga. Kita yang pilih mereka. Ini kali kan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Maruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya Rabbal. Lambat sekali. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies lambat ya Anies. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang, saya ulang.
liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya. Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing. Bangunkan Pak Jokowi, kepada Ma'ruf, bro. Jokowi tanya, iya siapa? Saya, Jibril. Tolong bebaskan Habib Rizik. Ya, kita kan dididik untuk hakul yakin, meyakini yang benar. Bukan hoakul yakin, bukan meyakini yang hoax. Bukan hoakul yakin, bukan meyakini yang hoax. Sama dengan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, karena terlalu banyak dengar bisikan orang begini jadinya. Padahal dia berdua ini nggak tahu apa-apa. Jangan serang ke Pak Jokowi, salah antum. Antum akan terjebak dalam lingkar penjara politik. Ini tuh permainan yang salah selama ini. Jangan serang dia. Dia mau tidak mau tetap presiden. Ada dulu yang kemarin 6 bulan lalu itu banser obrak-abrik sekolah madrasah. Ada sekolah, ada madrasah di Jawa yang dihentikan oleh banser. Ibu bapak jangan langsung serahkan banser. Saya baru lihat videonya. Kenapa? Karena foto Jokowi memang dicoret-coret oleh si guru ini. Semakin kuat kalian menyerang Islam dan semakin umat Rasulullah tidak melawan, insya Allah antum akan tumbang. Kita jangan lawan ibu bapak, karena Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf juga adalah orang Islam. Saya baru temui hadisnya, kata Rasulullah, biarpun dia pemimpin zalim, kalau dia masih sholat jangan. Nah, selama ini saya brutal sekali, kencang betul saya hantam di 2 rajal ini. Ya, ini kesalahan kita juga, kita yang pilih mereka. Ini kali kan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya Robbal. Lambat sekali. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies lambat ya. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang, saya ulang. Siapapun presidennya sekarang ini, Jokowi dan Ma'ruf, najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Kalau soal najis, kencing kita juga najis. Kalau karena dagingnya haram, daging kita kan juga haram. Iya betul. Iya kan? Iya. Haram dimakan nih daging kita. Sebagaimana keringat anjing menurut sebagian ulama itu najis, kencing kita juga najis. Ada yang najis dari diri kita. Tapi kenapa kita gak benci? Nah, kalau dibilang karena liurnya najis kan, sebagian besar ulama karena liurnya anjing itu najis. Gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya, Allah yang kasih sebagai rahmat dari Allah. Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing.